Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 8 di Klatsar CPNS gelombang yang pertama pada hari ini tepatnya 31 Maret 2021 mengemban tugas untuk melakukan sebuah wawancara kepada beberapa aspek masyarakat mengenai pemahaman dan pengetahuan mereka. Untuk itu, kami dari kelompok 2 telah melakukan 3 buah wawancara kepada beberapa orang dengan profesi dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Untuk itu, mari bersama-sama kita lihat bagaimana wawancara itu dan apakah setiap orang sudah memahami apa itu wawasan kebangsaan serta bela negara untuk diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Dokter, terima kasih waktunya Ibu bisa diwawancarai sebentar. Dengan Ibu siapa? Rizky Laila. Di mana Bu sekarang? Sekarang di Bandung, dokter muda di rumah sakit. Siap. Ibu langsung aja barangkali ke pertanyaan Bu ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bela negara Bu. Nah, menurut Ibu sendiri apa sih bela negara itu? Ya, jadi menurut pandangan saya bahwa bela negara itu suatu konsep ya yang sudah disusun oleh pemerintah, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan patriotisme, yaitu baik untuk diri sendiri, kelompok, ataupun seluruh elemen yang ada dalam negara tersebut. Ya. Oke. Terus sudahkah Ibu melakukan upaya bela negara itu gitu Bu? Ya. Nah, pertama karena saya masih sebagai mahasiswa, mungkin salah satunya adalah berperan aktif ikut dalam organisasi-organisasi di fakultas. Selain itu juga karena saya sebagai dokter muda, mungkin karena sekarang ini adalah pandemi, di sini saya ikut berpartisipasi baik itu untuk mengedukasi masyarakat ataupun ikut melakukan tracing untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan beredarnya Bu di luaran di masyarakat banyak berita mengenai dampak dari vaksin COVID ini. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu seperti apa untuk hal tersebut? Ya, karena sebenarnya humor-humor tersebut karena banyak hoax ya sebenarnya dari vaksin tersebut benar ada efek sampingnya, namun efek samping yang ringan gitu. Jadi pemerintah juga telah memikirkan begitu luasnya efek samping tersebut, jadi telah lulus uji klinis, jadi bahwa vaksin ini benar-benar aman dan sebelum melakukan vaksin kita lakukan screening terlebih dahulu oleh dokter gitu. Jadi sudah dipastikan aman gitu. Oh siap. Berarti Ibu sendiri sudah melaksanakan vaksin tersebut Bu ya? Sudah, alhamdulillah sudah 2 kali Pak. Siap. Ya Ibu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Ya, terima kasih Ibu, dan mungkin kita sama-sama melakukan upaya bela negara dengan bidang kita masing-masing Ibu ya. Terima kasih Ibu. Menurut Ibu, apa sih bela negara itu? Bela negara, sikap ya, perilaku, bisa juga tekad dari diri seseorang terhadap lingkungannya, yang paling terdekat lingkungannya, atau terhadap bangsa dan negaranya. Sikap itu bisa berupa tindakan yang dilakukan sehari-hari untuk menjaga persatuan atau kesatuan bangsa. Siap. Bela negara ya. Ya, berarti dalam pelaksanaannya upaya Ibu sebagai bentuk bela negara seperti apa? Contoh misalkan di lingkungan keluarga, menjaga persatuan antar sesama saudara ya, menghindari pertikaian, perselisihan dengan masyarakat, menjaga keamanan Lingkungan. Ya. Contoh konkretnya mungkin kalau pemuda di sekitar mengikuti kegiatan pos ronda gitu Bu ya. Itu bela negara. Siap. Salah contoh kecilnya. Nah, menurut Ibu nih, kalau vaksinasi COVID ini termasuk bela negara tidak? Termasuk. Alasannya Bu? Alasannya karena satu, untuk keselamatan diri sendiri, termasuk juga lebih luasnya mungkin keselamatan bangsa dan negara. Siap.
terakhir Bangkali Ibu nih. Untuk Ibu sebelumnya sudah divaksin belum? Belum. Belum. Mau divaksin, Bu? Mau. Oh, siap. Seberapa yakin itu Ibu untuk melaksanakan vaksin COVID ini, Bu? Berbalik lagi ke diri sendiri, itu sebagai bentuk usaha. Sebagai bentuk usaha, sebagai bentuk sikap kita patuh terhadap peraturan pemerintah. Ya, tidak ada salahnya kita mengikuti apa yang sudah diinstruksikan. Siap. Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf. Ada yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin, tapi itu mungkin yang bisa disampaikan. Ya, terima Kurang kasih. lebihnya minta maaf juga. Siap, terima kasih Ibu. Menurut Akang apa sih bela negara itu kan? Oh, tentang bela negara ya mungkin ada sedikit pengetahuan dari saya tentang bela negara itu ada sedikit contoh mengenai bela negara. Tidak usah sulit-sulit tentang kita seperti menghafal lagu-lagu daerah. Seperti saya sendiri mengikuti kegiatan pencaksilat juga, itu udah termasuk bela negara sih menurut saya, karena ibarat kata kita mengentakkan kembali budaya Indonesia gitu. Dilihat dari zaman-zaman sekarang juga, anak-anak seperti adik saya lah contohnya gitu, baru bangun tidur udah ke HP, lihat TikTok dan lain-lain gitu, diperkenalkan pahlawan ini siapa tuh hampir nggak tahu gitu. Jadi sedikit seperti lagu-lagu daerah, pahlawan-pahlawan daerah, adat-adat istiadat pun yang kita hafal itu sudah termasuk bela negara sih menurut saya. Terima kasih Kang. Lanjut ke pertanyaan kedua boleh ya Kang ya? Oh ya. Jadi sudahkah Akang melakukan upaya bela negara Kang? Kalau pribadi saya sih sudah ya, dilihat dari atribut yang saya pakai gitu. Kebetulan saya juga ada amanah dari dosen untuk ikut membimbing rekan-rekan saya buat bisa sedikit demi sedikit gerakan pencaksilat. Dan saya juga kebetulan dulu pernah ikutan pencaksilat, dan salah satu pencaksilat itu kan tradisi dari Indonesia gitu kan. Dan kebetulan kemarin juga di Asian Games dipertandingkan dan alhamdulillah dapat juara-juara. Ya bela negara saya mungkin itu ikut Sebagai atlet pencaksilat, dalam memberikan memperdayakan prestasi untuk Sumedang lah terutama. khususnya di Sumedang ini ya, Sumedang, Kang ya. ya. Baik, melihat kondisi saat ini Kang di era pandemi, Akang sebagai atlet pencaksilat, adakah upaya Akang di era seperti ini untuk terus mengkonsistenkan atau terus mempertahankan prestasi Akang di dunia pencaksilat di era pandemi ini? Ya kalau pribadi saya sebagai atlet ya mungkin tidak harus datang ke perguruan atau datang ke klub dan lain-lain, ya latihan mandiri pun harusnya lebih intensif ya, karena kita bisa lebih mengukur diri sendiri untuk fisik saya udah sampai sini, kemampuan saya sudah sampai sini. Nah, dan mungkin ketika nanti datang ke perguruan, fisik dan mental saya sudah siap ditempa kembali gitu. Meskipun dalam keadaan COVID, kita sebagai atlet nggak boleh diem gitu, karena kalau diem sedikit kita ketinggalan juga sama atlet yang lain gitu. Terima kasih Akang atas pencerahan, informasi dan Ya. penjelasannya ya Kang ya Siap. mengenai bela negara khususnya di bidang pencaksilat ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan wawancara dengan Kang Ican bisa memberikan sedikit wawasan kita mengenai bela negara khususnya bagi generasi muda dan bagi generasi milenial ya dalam mewujudkan aksi bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dapat dilihat yang sudah kami lampirkan, terdapat 3 contoh wawancara terhadap beberapa profesi dan latar belakang pendidikan yang berbeda, di mana masing-masing dari mereka memiliki arti dan perjuangan tersendiri untuk ikut melaksanakan bela negara. Namun pada dasarnya kami semua sepakat bahwa bela negara ini adalah sebuah sikap, sifat, tindakan, ataupun perilaku secara perseorangan ataupun bersama-sama untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dan sebagai salah satu contoh, salah satu wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami terhadap dokter muda, bahwasannya di sana dikatakan dokter dapat berjuang ikut melakukan bela negara dengan melakukan vaksin
atau memberdayakan kemampuan mereka dari segi kesehatan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan juga keberlangsungan hidup dari masyarakat. Hal ini tentu saja berkaitan dengan indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, karena dokter pun menyumbang kemampuan, pikiran, serta basic pendidikannya untuk negara dan bangsa ini. Lalu ada wawancara dengan guru sekaligus anggota keluarga yang menyampaikan cara untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan keutuhan di ruang lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga, untuk tidak saling berselisih dan juga gotong royong. Kemudian yang terakhir ada wawancara kami bersama atlet, di mana hal ini sangat berkaitan dengan cinta tanah air dan juga mempunyai kemampuan awal bela negara, di mana atlet tersebut pasti menjaga selalu kesehatannya dan juga ikut mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional maupun nasional. Sehingga dapat kami simpulkan bahwasannya setiap manusia ataupun setiap insan mampu melaksanakan kegiatan bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing, sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk abai terhadap bela negara. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih, salam sejahtera untuk semuanya. You